Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 15. Merasa tidak nyaman. Orang-orang terlihat telah berkumpul di meja bundar, yang telah dipesan oleh Jonathan. Bahkan meja itu sudah dipenuhi oleh hidangan, dari pembuka sampai penutup. Hanya satu yang masih kurang. Albert, lelaki itu masih belum terlihat kehadirannya. Namun, tak berapa lama kemudian, batang hidungnya terlihat muncul dari balik pintu. Wajah tampannya sama sekali tak berubah, meskipun terlihat sedikit kuyu. "Maaf, Albert telat. Tadi jalanan macet," ucapnya seraya menyerahkan satu kotak kecil ke arah Jonathan. Dan dapat diyakini, bahwa itu adalah kado untuk sang ayah. "Tidak apa-apa, duduklah," balas Jonathan dengan tersenyum, tangannya mempersilahkan sang anak untuk duduk di sampingnya. Dan tentunya, di samping Monica. Tanpa mengatakan apapun lagi, Albert langsung duduk, ia melirik Cila sekilas, gadis manis itu tepat di depannya. Namun gadis itu terlihat menundukkan kepala. Merasa semuanya telah hadir, acara pun dimulai, dari acara doa bersama, memotong kue, makan malam dan diakhiri dengan bincang-bincang yang lebih didominasi oleh kaum perempuan. Albert terlihat serasiah dengan Monica, celetuk Sarah di sela-sela ia mengunyah kue tart yang tersedia. Sebuah pujian yang membuat senyum diri biar Monica mengembang seketika, dan semuanya mengangguk setuju dengan argumen Sarah. "Calon menantuku memang yang terbaik," puji Mama Monica menimpali. Ia melirik sang calon menantu yang duduk di sebelah putranya. Hingga membuat kedua insan yang sedari tadi saling diam, semakin tak merasa nyaman. "Bagaimana dengan Cila, apa anak gadisku sudah punya pacar?" rayu sang pada gadis manis yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Mendengar itu, Cila mendongak seraya tersenyum tipis. "Sudah dong Mam, anak gadismu sudah punya pacar, bahkan ia sangat tampan dan juga kaya," balas Sarah menggantikan sang anak untuk menjawab. "Wah benarkah?" Kini Jonathan ikut merayu. Sedangkan Pram, jangan ditanya, ia hanya membisu di tempatnya. Cila meremat tangan Sarah, ia menggeleng lucu tidak mau mamanya berbicara aneh-aneh. "Tentu saja benar. Namanya kalau tidak salah Brian," ucap Sarah dengan tersenyum lebar, melirik sang putri yang wajahnya terlihat gelisah. Menahan sesuatu di bawah sana. "Brian. Itu si anak dari temanku, teman sekolahnya Yona juga," timpal Mama Monica seraya melirik anak bungsunya, Yona. Gadis yang kini tengah meremat tangannya yang ada di bawah meja, dan menatap penuh kebencian ke arah Cila. "Jadi kalian satu sekolah sayang?" tanya Sarah. Bukannya menjawab, Cila justru menggigit ribier bawahnya. Merasa tak nyaman dengan suasana di sekitarnya, terlebih perutnya. Dan lelaki yang sedari tadi melihat ke arahnya, menganggap reaksi Cila adalah bentuk, bahwa gadis itu telah menyembunyikan sesuatu darinya. "Mama, Cila pamit ke toilet dulu ya," ucap Cila setengah berbisik. Perutnya benar-benar terasa panas. "Kamu kenapa? Sakit perut?" balasnya jujur. Akhirnya Sarah pun mengangguk. "Ada apa?" tanya sang mama, melihat Cila malah bangkit dari tempat duduknya. "Sepertinya dia malu," balas Sarah terkekeh. Cukup lama mereka mengobrol dan saling melempar candaan, Cila masih belum juga kembali, sepertinya makanan pedas yang meluncur ke lambungnya tadi siang menjadi penyebab ia harus bolak-balik ke kamar mandi. "Ma, kemana Cila? Kenapa belum kembali juga?" tanya Pram pada sang istri. Sudah hampir setengah jam, gadis itu meninggalkan meja makan. "Iya ya Pak, kemana anak itu?" Sarah bangkit, berniat untuk menyusul, tetapi Monica lebih dulu menyela. "Tante, biar aku aja yang samperin Cila," ucapnya cari muka. "Tidak perlu, biar aku saja,"
Tiba-tiba Albert juga buka suara. Membuat semua orang yang ada di sana melihat ke arahnya. Tapi Monica merasa keberatan. Ku bilang, biar aku saja. Sedikit khawatir dengan gadisnya, Albert segera bangkit tanpa menunggu persetujuan siapapun. Mencari letak toilet, yang sekiranya paling dekat dengan ruangan mereka. Tak berapa lama kemudian, sosok gadis keluar dengan wajah lega, seolah telah mengeluarkan seluruh beban yang ada dalam dirinya. Begitu ingin melangkah, tangannya langsung dicekal oleh tangan besar, menyeret membawanya keluar. "Kakak, ada apa?" tanya Cila dengan raut wajah bingung. Tanpa menjawab, Albert terus menggenggam tangan Cila untuk keluar dari sana, melangkah ke tempat di mana mobilnya berada. Albert membuka pintu, tanpa protes Cila langsung masuk. Hening, awal dari pembuka bagi keduanya. Hingga suara nafas terdengar nyaring di indera pendengaran mereka. "Siapa lelaki itu?" tanya Albert tanpa menoleh, tatapannya lurus ke depan dan menahan geram. "Apa benar dia pacarmu? Kau bermain-main dengan lelaki lain di belakangku." "Kau..." "Kakak, bukan seperti itu," tukas Cila. "Lalu siapa dia?" tanya Albert sedikit menyentak. Untuk pertama kalinya ia sangat marah pada gadis yang duduk di sampingnya. Mendengar itu, Cila lebih dulu meneguk salivanya berat. Dan menunduk semakin dalam. Cila menggigit ribier bawahnya, kebiasaan jika kegugupan telah melanda. Albert masih setia menunggu, sebisa mungkin ia menahan gejolak yang sedari tadi ingin mencuat. Di meja makan, hatinya sudah cukup panas, tetapi bersyukurnya ia tidak sampai lepas kendali. "Dia temanku, dia datang saat aku sedang bersama kakak waktu itu, jadi mama yang menemuinya, dan mama mengira, kalau dia adalah..." "Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak bicara padaku?" Sela Albert kesal, sumpah demi apapun sebenarnya ia ingin mengumpat. Karena Cila merasa itu bukan sesuatu yang penting, lagi pula, jika mama dan papa mengira kalau dia pacar Cila, hubungan kita pasti amankan. "Lalu, bagaimana denganku? Kau bilang akan percaya padaku, kau bilang tidak akan ada yang kau sembunyikan dariku. Dan kini..." Ucapan Albert menggantung, lelaki itu menatap Cila yang masih setia menunduk memainkan jari-jarinya. Bahkan beberapa hari ini ia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terus memikirkan gadisnya, tentang perasaannya. Namun, sampai saat ini, belum ada juga jawaban yang ia terima. "Kau telah sukses membuatku kecewa, karena sepertinya, sedikitpun kau tidak percaya padaku." Mendengar ucapan Albert, Cila menoleh, matanya sudah berkaca-kaca. Sekali kedip, maka ia yakin, bulir bening itu akan luruh dari sudut matanya. "Cila tidak bermaksud seperti itu," ucap Cila dengan ribier yang bergetar. "Lalu, apa kau bercerita pada temanmu itu?" Cila menggeleng. Nana memang tidak tahu tentang ini, ia tidak bercerita pada siapapun, yang tahu hanya dirinya sendiri. "Bagus, kalau sampai kau jawab iya, ku pastikan, aku akan lebih marah dari ini. Kemari." Albert meminta Cila untuk duduk di atas pangkuannya. Semarah apapun, ternyata ia tidak bisa melihat Cila menangis di depan matanya. Gadis itu terlihat ragu, karena kilatan amarah jelas sekali di mata Albert. "Kau mau membuatku lebih marah?" Pelan, Cila menggeleng, lalu ia bangkit dan mendudukkan dirinya di atas pangkuan Albert. Kembali menundukkan kepala, tetapi dengan cepat Albert menarik dagu itu, hingga netranya bersitatap. "Jangan seperti ini lagi," ucap Albert melunak, menatap dalam netra pekat itu, hingga akhirnya ia merapatkan diri, menarik tengkuk Cila untuk mengikis jarak yang tersisa, dan berlabuh menyatukan ribier mereka. Mengecup penuh kelembutan seolah mencari jawaban, atas segala pertanyaan yang bersarang. Dan berharap,
Setelahnya akan ada kelegaan. Dengan sendirinya, Cila membuka mulut, memudahkan Albert melesakkan lidahnya. Hingga lidah itu kini saling membelit, menaut di dalam sana. Namun, Cila merasa ada yang berbeda, karena nafas yang menerpa kulit wajahnya terasa lebih panas dari biasanya. "Apa kakak baik-baik saja?" tanya Cila persis dengan pertanyaan Juna. Gadis itu menggantungkan tangannya di leher Albert. Albert mengangguk, tak ingin membuat gadis di depannya merasa cemas. Meraih satu tangan Cila, dan mengecupnya sekilas. "Aku baik-baik saja, selagi ada kau di sini," ucap Albert. La kembali meraih Ribier ranum itu, menyesapnya dengan kuat seolah ada obat di dalamnya. Panas dalam dirinya tak dihiraukan, yang ada hanyalah jiwa memburu, dan ehem-ehem yang menggebu-gebu. Tangan Albert bergerak mengusap lembut punggung Cila, semakin merayap ke tempat-tempat yang ia suka. Hingga tepat di area sana, Cila seperti tersengat, memutus ehem-ehem mereka. "Jangan lakukan di sini," ucap Cila dengan menggigit Ribier bawahnya, hingga terlihat memerah. "Kenapa? Kalau ada yang tahu bagaimana? Mereka tidak akan tahu, kalau kau tidak mengadu." Mendengar itu Cila mencebik, membuat Albert mengulum senyum. Warna dalam hidupnya seolah kembali, saat ia bersama gadis di depannya ini. Albert mulai memainkan jarinya di wilayah sana dengan gerakan menyusuk-nyusuk, tak mampu menjawab apapun Cila hanya bisa melenguh. Lalu kembali pasrah dengan permainan kekasihnya. Di dalam mobil itu, keduanya kembali membuat gempa dadakan, meskipun getarannya kecil. Namun sukses membuat keduanya traveling. Emas kesayangan Albert benar-benar telah meluluh lantakkan kesadaran Cila, dengan semangatnya gadis itu terus bergerak. Disitulah. Hingga membuat Albert yang ada di sanalah, mengerang tertahan dengan wajah seperti kelaparan, melihat itu Cila justru semakin bersemangat, karena Albert terlihat begitu mendambakan sesuatu. Malam ini, ia ingin memberikan kembali yang terbaik untuk sang kekasih, meskipun tanpa menanggalkan pakaian, tapi benda yang menyatu di area sana cukup mendapatkan kelezatan pokoknya. "Kau semakin ehem-ehem," desis Albert seraya melancarkan ehem-ehemnya pada Cila. Bukannya menggubris, Cila justru menyentak kuat, seperti yang sering Albert lakukan. Membuat lelaki itu terkekeh di sela-sela semangatnya. Pagi ini, Juna terlihat mondar-mandir di dalam ruangan Albert. Pasalnya sudah menjelang siang, sang tuan belum juga datang. Semalam ia dikabari untuk tidak menjemput Albert, karena lelaki itu akan datang sendiri, tetapi sampai jam segini, lelaki yang kemarin terlihat tidak baik-baik saja itu belum memunculkan batang hidungnya. Dengan gusar, akhirnya Juna memilih menelpon sang tuan. Berdering. Namun, sudah sebanyak mungkin, tetap tidak ada jawaban sama sekali. Tak ingin hanya menduga-duga, akhirnya Juna meninggalkan kantor, berniat untuk melihat sendiri keadaan tuannya. "Sil, tolong urus semuanya ya, tuan sepertinya sedang tidak enak badan," ucap Juna pada sekretaris Albert. Wanita dengan usia 30-an itu mengangguk patuh pada perintah Juna, orang kepercayaan bosnya. Setelah mengatakan itu, Juna langsung melajukan mobilnya, keluar dari basement kantor menuju jalan besar. Karena tak ingin terlalu lama, Juna menggunakan kecepatan cukup tinggi, hingga tak berapa lama kemudian, sampailah ia di apartemen sang tuan. Ting tong. Lagi, tak ada sahutan apapun, dengan rasa cemas yang sudah mendarah daging, Juna menekan password yang sudah ia hafal malam itu dengan jari-jarinya. Begitu pintu terbuka, ia melihat sekeliling. Nampak sepi, bahkan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tak berhenti di ruang tamu, akhirnya Juna bergerak untuk memeriksa kamar. Klek. Pencahayaan terlihat masih meremang, namun Juna masih tetap bisa melihat dengan jelas, bahwa di atas sana,
yang biasanya berdiri dengan tegap, kini tengah terbujur lemah. Melihat itu, Juna langsung mendekat, dan cepat-cepat memeriksa suhu Albert yang terasa sangat panas. Bahkan sampai mengigau dan terus memanggil nama gadis kecilnya. Cila. Tuan, ini saya Juna, kita ke rumah sakit saja ya, ajak Juna tak tega. Albert melirik sekilas, pandangan matanya seolah kabur, ia tetap bergumam memanggil nama Cila. Cila, sayang. Tanpa mendengarkan Albert, Juna membantu lelaki itu untuk bangkit, karena ia berniat membawa Albert untuk ke rumah sakit. Karena setidaknya, di sana sang tuan bisa dirawat lebih intensif. Albert sedikit memberontak, menyadari ternyata Juna ada di depan matanya. Jun, aku mau Cila, lirihnya lemah. Tuan, tapi Anda harus segera ditangani, demam Anda tinggi. Panggilkan Cila Jun, tak menggubris perkataan Juna, Albert justru meminta Cila untuk datang. Ia tidak ingin apapun saat ini, yang ia mau gadis kecilnya, ia hanya dia. Tak berkata apapun lagi akhirnya Juna menghubungi Cila dengan ponsel milik Albert. Setidaknya, dengan adanya gadis itu, pasti mampu untuk membujuk bosnya. Baru satu getaran, Cila sudah mengangkat teleponnya. Kakak ada apa? Tanyanya, kini gadis itu masih di sekolah. Tepatnya di kantin. Nona, ini saya Juna. Tuan demam, dan terus memanggil nama Anda, apakah Nona bisa ke sini? Cila bisa, Cila akan ke sana. Potong Cila cepat, mendengar Albert sakit benar-benar membuatnya cemas. Dari semalam ia sudah bisa menebak, kalau lelakinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi seolah memiliki tenaga lebih, Albert terus saja mengelak dan berkata tidak. Nah, Cila pulang duluan ya. Kak Albert sakit, ucap Cila kepada sang sahabat. Meskipun telah selesai ujian, seluruh siswa kelas 12 masih dipinta untuk datang, untuk hanya sekedar mengisi data kehadiran. Nana mengangguk-angguk mengerti, tanpa mereka ketahui, ada sepasang telinga yang menangkap pembicaraan mereka dengan begitu jeli. Kak Albert sakit, cepat datang sebelum gadis. Tulisnya dalam sebuah pesan. Dengan langkah besar Cila keluar dari gerbang sekolah, mencari taksi untuk mengantarkannya ke apartemen sang pacar. Begitu dapat, Cila langsung meminta supir untuk melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi, karena di samping perasaan khawatir yang semakin mencuat, jarak dari sekolah ke apartemen juga cukup jauh. Pak, lebih cepat sedikit, pintanya. Cila kembali melangkah dengan tergesa, setelah taksi itu telah sukses membawanya ke tempat Albert. Tanpa babi bu lagi, Cila langsung menekan password, dan sedikit berlari ke kamar Albert. Dek. Jantung Cila mencelos, ketika melihat di sana sudah ada Mama Monica dan juga Monica, tak lupa juga sang asisten yang siap siaga yaitu Juna. Lah memandangi satu persatu, tak terkecuali lelaki yang tengah terlelap di bawah selimut tebal itu. Sayang, kamu juga tahu kalau Albert sakit? Tanya Mama Monica seraya mendekat ke arah Cila. Mendengar itu, Cila lebih dulu menelan salivanya, lalu menganggukkan kepala dengan nafas yang masih terengah. Kakakmu sudah tidak apa-apa, dia sudah ditangani oleh dokter. Untung tadi Albert memberitahu Monica kalau dia sakit, jadi Mama langsung menghubungi dokter keluarga. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Dia sedang istirahat, terang Mama Monica seraya mengelus puncak kepala Cila dengan sayang. Tahu, kalau gadis di depannya begitu khawatir pada sang kakak, Albert. Pelan, Cila mengangguk, ada rasa kecewa begitu melihat Monica tersenyum penuh kemenangan ke arahnya. Sekaligus bercokol dalam otaknya, satu pernyataan, benarkah Albert menghubungi Monica? Tapi kenapa lelaki itu menghubunginya juga? Untuk apa? Juna yang mengetahui kebenarannya tak bisa menjelaskan apapun pada Cila,
padahal ia tahu dari raut wajahnya, gadis itu tengah merasakan kecewa pada Albert. Kalau begitu, Cila pulang saja, ucap Cila akhirnya, tak ingin berlama-lama dalam perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba saja menyerang. Kenapa buru-buru sekali Cila? Tanya Monica yang kini tengah duduk di samping pembaringan Albert, tangan lentiknya dengan lihai membelai wajah sang tunangan dengan begitu penuh perhatian. Batin Cila semakin sesak, sebisa mungkin bulir yang sebentar lagi akan tumpah ia tahan hingga ia bisa keluar dari dalam sana. Cila masih punya urusan lain, Ma, Kak Monica dan Kak Juna, Cila pamit. Cila memutar langkah setelah menyalimi tangan ibunya Monica. Tetapi langkahnya terhenti begitu Juna memanggil dan menawarinya tumpangan. Entahlah, sepertinya mulut Juna ingin menjelaskan. Nona, biar saya antar, ucap Juna. Tanpa berbalik Cila mengangguk, karena sebenarnya air matanya sudah luruh begitu saja tanpa bisa dicegah. Malam ini, Cila kembali mendapatkan pesan dari sang kekasih, untuk itulah sekarang ia berada di sini. Di dekapan Albert yang keadaannya sudah cukup membaik. Siang, saat Juna mengantarnya pulang, lelaki itu telah menjelaskan, bahwa Albert sama sekali tidak menghubungi Monica, ia juga tidak tahu, karena tiba-tiba saja seorang dokter datang dan disusul oleh Mama Monica serta wanita itu. Juna bilang kau menangis, benarkah? Tanya Albert tanpa melonggarkan dekapannya, kini wajah keduanya saling beradu, dan mengunci satu sama lain. Apakah Juna mengadu? Tidak, tapi aku yang bertanya. Balas Albert seraya mengelus lembut wajah cantik gadis muda itu. Aku melihat, saat kau keluar dari sini kau hampir saja menangis, jadi aku menanyakannya, sambung Albert. Mendengar ungkapan Albert, Cila membulatkan mata dan mencebikkan bibirnya. Jadi, sebenarnya kakak tahu saat aku datang. Lalu kakak juga tahu kalau Kak Monica mengelus pipimu. Seperti ini. Cila bertanya dengan nada menggebu. Ia juga mempraktekkan bagaimana tunangan lelaki itu mengelus lembut pipi kekasihnya yang siang itu tengah terbaring lemah. Ada amarah yang memuncak, begitu tahu kebenarannya, bahwa Albert sebenarnya sadar, namun diam saja tanpa berusaha menghindar. Tahu kalau gadisnya sedang cemburu, Albert terkekeh, lalu menangkap tangan itu dan menggenggamnya. Aku suka melihat kau cemburu, lagi pula, sentuhannya tak sehebat sentuhanmu, rayu Albert dengan senyum manjanya. Mendengar itu Cila mengerucutkan bibirnya, hingga membuat Albert gemas dan mematuk bibir imut itu. Tapi, apa keadaan kakak sudah baik-baik saja? Tanya Cila mulai melunak, dari yang ia rasakan, suhu badan Albert masih cukup hangat. Belum normal, seperti biasanya. Beri aku vitamin, baru aku akan sembuh, seringai itu mulai menghiasi wajah Albert, bahkan lelaki itu meremas bulatan yang ada di balik baju Cila. Im dasar, keluh Cila. Bukankah kau ingin aku cepat sembuh? Tanya Albert semakin mendekatkan wajahnya, sehingga Cila Revik memundurkan kepala. Namun percuma. Karena kini, lelaki itu sudah sukses menggapai bibir miliknya, menggigit kecil dan memperdalam dengan penuh kelembutan. Cila yang sudah semakin handal dalam berkecukupan akhirnya mulai membalas, menyerang tak kalah kuat seperti apa yang selalu Albert lakukan padanya, dari mulai membelit sampai menghisap lidah lelaki itu. Bahkan karena merasa tidak terima, Cila telah menyentuh lelakinya, Cila mengecup seluruh wajah Albert. Lalu dengan nalurinya, kedua tangan Cila memegang rahang Albert, matanya terpejam, dan itulah. Untuk beberapa kali ini, Albert hanya mampu mengimbangi ehem-ehem sang gadis yang semakin hari, semakin menantang dirinya sebagai seorang lelaki. Tangannya tak lagi melingkar apalagi menahan tengkuk Cila, tetapi tengah sibuk dengan kancing kemeja yang membungkus badan gadisnya. Hap, kakak mau apa? Tanya Cila dengan nafas yang memburu akibat kecupan ehem-ehem mereka,
Meski ia ingin, namun tidak mungkin kan mereka melakukannya, di saat keadaan lelaki itu sedang tidak baik seperti ini. Bahkan kemarin malam mereka baru saja melakukannya. Aku hanya ingin menyentuhnya, Albert melanjutkan kembali niatannya, hingga kancing terakhir sukses terlepas. Dan bisa terpampang jelas, dua bulatan yang setengahnya terekspos itu tersorot oleh mata Albert, dirinya bangkit lalu ikut membuka koas yang tengah dikenakannya. Kakak. Pekik Cila, pikirannya sudah terlanjur kemana-mana melihat Albert juga terekspos. Tetapi Albert tak membalas apapun, ia hanya kembali berbaring di samping gadisnya. Dan dengan cepat merengkuh badan ramping itu, karena ia ingin membenamkan wajahnya sendiri ke dada Cila. Hanya seperti ini, sebentar saja, ucap Albert seraya mengendus aroma Cila dalam-dalam. Dapat ia rasakan sentuhan kulit ini yang begitu menenangkan, sedangkan Cila mendadak hangat karena dirinya bersentuhan langsung dengan kulit Albert. Hingga tanpa segan ia melingkarkan tangan untuk mendekap leher lelakinya. Mengukir senyum yang ia harapkan takkan pernah ada habisnya. Lanjut ke bab 16.